Hai, kami dari kelompok 3 akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan video scribe. Nah, adapun yang menjadi topik bahasan kami pada video kali ini adalah kami akan membahas tentang uang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Cynthia Clara Aritonang. Yang kedua, Junita Pasaribu. Dan yang ketiga, ada Mei Sonia Munte. Nah, berbicara mengenai uang menjadi sebuah alat atau sarana yang sangat penting yang akan kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, mengapa dikatakan menjadi sarana yang sangat penting? Karena dengan uang, kita bisa memenuhi segala kebutuhan hidup. Selain itu, uang juga dapat meningkatkan perekonomian bagi sebuah negara. Jadi, uang dapat diartikan secara umum bahwa uang adalah benda yang dijadikan sebagai alat tukar yang sah dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, adapun yang menjadi fungsi uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada fungsi asli uang. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada dikatakan uang sebagai alat tukar, di mana dapat mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang, sehingga dapat menghemat tenaga dan waktu. Yang kedua, uang dijadikan sebagai alat satuan hitung, yang artinya uang dijadikan sebagai penunjuk nilai atau harga suatu barang dan jasa yang sedang diperjualbelikan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan. Nah, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, uang sebagai standar yang ditangguhkan, yang artinya uang yang digunakan untuk melunasi segala bentuk kewajiban kepada pihak lain. Contohnya, membayar tilang, membayar pajak, membayar denda, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu uang dijadikan sebagai alat penyimpan kekayaan, yang artinya uang bisa saja disimpan di mana saja, baik di bank ataupun diinvestasikan ke orang lain jika tidak ingin menghabiskannya. Nah, fungsi yang ketiga adalah uang sebagai pemindah kekayaan, yang artinya uang bisa saja digunakan untuk menukar dengan barang lain. Misalnya seseorang yang ingin berpindahan, maka ia akan menukarkan rumahnya dengan bentuk uang. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Pasti banyak yang beranggapan bahwasanya uang hanya terbagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam seperti yang kita gunakan biasanya. Nah, ini persepsi yang salah. Sesungguhnya, berdasarkan pengelompokannya, uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan pembuatan, yaitu uang logam yang terbuat dari logam, emas, atau perak, dan nominalnya seperti 100 perak, 200, dan 500 perak. Yang kedua, uang kertas yang dibuat tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya 10.000, 20.000, 100.000, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat. Nah, ini diterbitkan oleh bank sentral yang berupa uang logam dan uang kertas yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, uang giral, yaitu alat pembayaran yang sah dan sudah diakui, tetapi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank umum. Contohnya, yang pertama, berupa cek, yang artinya surat berisi perintah tanpa syarat untuk membayarkan sejumlah nominal yang tertera. Yang kedua, dapat berupa kartu kredit, yaitu kartu yang biasanya kita gunakan untuk menyimpan uang ataupun melakukan transaksi. Yang ketiga, dapat berupa wesel atau surat tagihan. Nah, yang ketiga yaitu syarat-syarat uang. Yang menjadi syarat uang yaitu yang pertama, adanya jaminan dari pemerintah atas penggunaannya dan dapat dipercaya. Yang kedua, diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, ataupun pembayaran utang. Yang ketiga, tentunya harus mudah disimpan. Yang keempat, tidak mudah rusak agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Nah, sekianlah yang bisa kami sampaikan. Di sini sudah kami sediakan ada beberapa soal pilihan berganda untuk mengasah sejauh mana kemampuan kita dalam menyimak sebuah video. Selamat menyaksikan ya.
Nah, itu dia soal pilihan gandanya. Dan untuk tugas yang terakhir, Anda ditugaskan untuk membuat ringkasan mengenai materi tentang uang. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.